Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan perkuliahan administrasi jaringan pertemuan kedua yang membahas tentang wireless LAN. Ketika kita berbicara tentang teknologi jaringan wireless, berarti kita harus sedikit mereview tentang teknologi yang digunakan pada jaringan kabel. Dalam teknologi jaringan kabel, dua perangkat yang berkomunikasi satu sama lainnya harus dihubungkan menggunakan media kabel dan itu bersifat fleksibel. Jika panjang kabel hanya setengah meter, maka sebuah jaringan komputer hanya dapat terhubung dengan jangkauan setengah meter saja. Namun ketika kita ingin menghubungkan antara PC1 dengan PC yang lainnya dengan jarak 20 meter, maka kita harus melakukan instalasi kabel sepanjang 20 meter. Kabel yang digunakan mengandung untayan logam atau bahkan kerak optik yang berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Untuk kabel Ethernet memiliki standarisasi IEEE 802.3. Sedangkan teknologi wireless ataupun teknologi Wi-Fi, kita mungkin lebih sering mendengar, wah di laptop kita ada nih compatible ABNG, ada Wi-Fi-nya mungkin laptop zaman dulu Wi-Fi seri A 802.11a, 802.11b, 802.11c. Nah, jaringan nirkabel mampu mengandalkan keamanan untuk kenyamanan dalam melakukan mobilitas. Dan untuk penggunanya, mobilitasnya pengguna tidak terbatas oleh ruangan atau jarak yang begitu pendeknya. Lalu jaringan kabel biasanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro ataupun cahaya. Ini berikut beberapa standarisasi IEEE 802.11 yang pernah dibuat dan pernah digunakan. Wi-Fi generasi pertama itu adalah 80.211. Berikut beberapa standarisasi IEEE 802.11 yang digunakan pada jaringan wireless. Pada tahun 1999, dirilislah standarisasi 802.11b dengan bandwidth maksimal 100 Mbps. Lalu dikembangkan menjadi 802.11a yang mampu mencakup bandwidth maksimal 54 Mbps. Lalu ketika pada tahun 2000, kisaran 2003 pertengahan sampai 2003 akhir, rilislah 802.11g dengan bandwidth up to 54 Mbps. 802.g direvisi kembali, dicoba dikembangkan kembali menjadi 802.11n yang rilis kurang lebih pada tahun 2009 dengan bandwidth sampai 600 MB. Serta pada tahun 2014 hadirlah sebuah Wi-Fi dengan standarisasi 802.11ac dengan bandwidth sampai 1,3 GB. Lalu pada tahun 2014 liris AC sampai 1,3 GB. Nah, teknologi wireless terus berkembang. Pada awal tahun 2019 dicoba dikembangkan untuk teknologi wireless dan sudah bisa digunakan teknologi wireless dengan 802.11ax ataupun teknologi Wi-Fi 6. Teknologi Wi-Fi 6 dia mampu mencangkup, meminimalisir terjadinya tropot, terjadinya delay, mampu meningkatkan kualitas layanan, meminimalisir terjadinya bentrokan, collision data pada gelombang radio. Pada jaringan wireless kita harus memperhatikan yang namanya TW power dan RX sensitive. Wireless card memiliki spesifikasi TX power dan RX sensitif yang bervariasi sesuai dengan kualitas dari kartu itu sendiri. Contoh, semakin kecilnya dB yang didapatkan, maka up to bandwidth-nya akan semakin besar. 802.11a ketika dB-nya 17,
bandwidth 6 megapiksel, sorry 6 802.11a. Ketika 17 dB dia memiliki bandwidth sebesar 6 MB. Ketika 13 dB nya dia mampu up to 54 Mbps. Tidak hanya pada kualitas, TX power dan RX sensitif juga akan berubah sesuai dengan band yang digunakan pada besaran throughput yang melewati card tersebut. Sertifikasi WiFi ada IEEE 802.11 A, B, G, N, A, C, A, D, dan sekarang ada WiFi 6 ataupun 802.11 AX. 802.11i bersifat untuk mengamankan pengguna WPA2 dan Extensible Automatic Protocol yang bisa digunakan pada tethering. WiFi Protect Setup WPS untuk menyediakan koneksi perangkat. WiFi Direct untuk berbagi media antar perangkat, serta WiFi Passpoint untuk menyederhanakan keamanan hubungan ke jaringan hotspot WiFi. Terdapat 2 buah WiFi, 2 buah SSID yang sama. Satu SSID pada 2 siswa tersebut memiliki SSID yang sama dan password yang sama. Ketika kita berpindah lokasi, kita masih dapat terhubung. Ada WiFi Miracast untuk menampilkan video antar perangkat, lokasi, titik poin perangkat tersebut terhubung di lokasi mana. Untuk membangun sebuah jaringan WLAN terdapat beberapa antena yang biasanya digunakan. Di antaranya adalah antena Omni. Antena Omni mampu memancarkan gelombang radionya sebesar 360 derajat. Berarti satu kelilingan antena Omni itu dapat terhubung, dan biasanya antena Omni digunakan pada gelombang radio untuk walkie-talkie ataupun HT. Ada antena direksional berfokus terhadap sinyal radio dalam arah tertentu saja. Biasanya digunakan itu untuk meningkatkan sinyal akses point. Jadi antena direktori satu arah, antena lampu 360 derajat. Sedangkan antena Yagi merupakan antena radio yang dapat digunakan untuk jarak jauh pada jaringan Wi-Fi. Biasanya digunakan untuk ISP ataupun BTS. Teknologi wireless 802.11 dengan menggunakan mode ad hoc. Mode ad hoc itu berupa seperti mode tethering, personal hotspot. Tethering itu contoh saya meminta akses internet dari handphone kalian. Tolong dong bagi wifi-nya, mau ngirim email nih, belum internet saya habis. Nah, berarti kalian harus melakukan tethering. Tethering bukan hanya sebatas pada bisa digunakan pada handphone kalian, laptop pun juga bisa melakukan tethering, mengaktifkan wireless card virtual menggunakan command prompt. Tethering ataupun personal hotspot merupakan variasi dari teknik topologi ad hoc. Biasanya ketika ponsel pintar ataupun tablet dengan akses data seluler mengaktifkan fitur tethering untuk membuat hotspot pribadi. Mungkin setelah ini kalian bisa mencoba melakukan tethering dari laptop kalian menggunakan command prompt. Jadi kalian bisa laptop kalian untuk menangkap sinyal, dan juga yang bisa laptop kalian untuk meneruskan sinyal. Topologi wireless 802.11 juga memikirkan dengan metode mode infrastruktur. Ada namanya hierarki urutan. Yang pertama adalah router, meneruskan ke switch 1 dan ke switch 2. Hubungan switch 1 dan ke switch 2 menggunakan ether channel yang dinamakan, kalau di Cisco namanya itu namanya link aggregation ether channel. Di MikroTik namanya link aggregation bonding. Itu untuk meningkatkan kapasitas bandwidthnya. Lalu dari switch 2 dia berfungsi sebagai lapisan distribusi dan meneruskan ke lapisan akses terhadap akses point untuk menghubungkan klien-klien network yang ingin terhubung ke dalam jaringan wireless menggunakan akses point. Ada beberapa parameter yang digunakan pada jaringan nirkabel. Ada SSID. SSID itu gimana? SSID adalah merupakan sebuah identitas unik yang akan digunakan oleh klien untuk terhubung ke dalam jaringan nirkabel. SSID kalian sedang kuliah di ruangan 302, maka SSID-nya adalah 302.
Ketika pindah kuliah ke ruangan 405, maka SSID-nya adalah R405. Itulah yang dinamakan dengan SSID. Password, terdapat beberapa jenis parameter yang digunakan untuk membangun sebuah keamanan berupa password. Password biasanya diperlukan untuk melakukan autentikasi dalam access point. Siapa yang boleh akses dan siapa yang tidak. Ketika mengetahui passwordnya, kita bisa melakukan akses. Ada network mode, ini tergantung compatible laptop kalian, mengacu terhadap standar yang digunakannya. Lalu ada pula security mode, mengacu pada pengaturan keamanan jaringan seperti menggunakan model keamanan WEP, WPA ataupun WPA 2. Apa sih WEP itu? WEP itu adalah Word Equivalent Privacy, merupakan protokol keamanan untuk WLAN dengan menggunakan standar 802.11b. 802.11b adalah standarisasi wireless yang pertama kali digunakan. Jaringan LAN lebih aman dibanding dengan jaringan WLAN. Kenapa? Karena standarisasi WEP ini menggunakan single password. Ketika password tersebut sudah menyebar, siapapun yang mengetahui password tersebut maka dapat melakukan akses, serta jaringan WLAN yang berada di atas gelombang radio lebih rentan terhadap gangguan. Ketika kita menggunakan software untuk monitoring traffic lalu lintas jaringan di dalam jaringan wireless akan lebih mudah terekamnya. WP menggunakan keamanan secara enkripsi yang bersifat statis atau lebih mudah, lebih rentan untuk ditembus. Sedangkan di atas WP ada pula namanya Wi-Fi Protect Access atau lebih singkat WPA. Dirancang untuk menggantikan WP yang sudah mengadopsi 128 bit yang terenkripsi. WPA terdiri dari dua jenis atau dua versi. Ada WPA 2 personal serta WPA 2 enterprise. WPA 2 dirancang untuk menggantikan WPA menggunakan 128 bit advanced enkripsi standar. Enkripsinya lebih terkombinasi, lebih kompleks. Menggunakan WPA 2 ini menggunakan standar 802.11i, mampu menyediakan keamanan yang lebih mahir. Dia menggunakan enkripsi huruf yang lebih banyak, huruf besar, huruf kecil, dan karakter bahkan sampai angka. Lalu ada pula jenis keamanan WiFi yang digunakan. Kita sering menggunakan ini, ada kampus server authentic user login pada hotspot, menggunakan validasi user dan password untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa seseorang adalah autentik ataupun asli. Contoh, saya sedang kuliah di ruangan 304. Untuk login, saya harus memasukkan user saya name, passwordnya tanggal lahir. Ketika usernya salah, saya nggak bisa melakukan login. Dan sebaliknya, ketika user saya benar, tapi passwordnya salah, saya tidak bisa melakukan login. Namun, autentik menggunakan user login pun juga masih riskan untuk dibobol. Ketika ada yang mengetahui user dan password saya, orang lain dapat melakukan. Namun, autentik user login menggunakan hotspot login ini masih rentan terhadap kebocoran data akses. Contoh, terdapat seorang yang mengetahui user dan password saya. Orang tersebut menggunakan user dan password saya, maka orang tersebut dapat melakukan akses menggunakan akun saya. Untuk mencoba menanggulangi kebocoran data menggunakan hotspot login, ada pula namanya keamanan WiFi menggunakan media access control ataupun MAC address filtering. Walaupun kalian mengetahui user dan password saya, kalian nggak akan pernah bisa melakukan akses ke dalam WiFi 405 ketika perangkat yang digunakan berbeda dari perangkat yang didaftarkan. Jadi kita filtering berdasarkan physical address-nya, MAC address dari laptopnya.
Setiap perangkat jaringan pasti memiliki alamat MAC address yang unik disediakan oleh produsen. Jadi setiap laptop itu memiliki MAC address yang berbeda-beda. Laptop saya MAC addressnya mungkin A1 belakangnya, laptop si B mungkin B1. Jadi laptop saya menggunakan user ID Firmansyah, password Firmansyah. Dan user B menggunakan user B, password B. Nggak akan pernah bisa tertukar walaupun klien B mengetahui user dan password saya. Package filtering hanya memungkinkan melakukan akses tertentu saja. Jadi dia filtering berdasarkan perangkatnya. Oh, perangkatnya terdaftar untuk password ini. Namun, untuk menerapkan MAC address filtering dalam sebuah jaringan yang skalanya besar, dipastikan tingkat kerumitannya yang sangat tinggi. Tugas kalian, buatlah sebuah artikel mengenai perbedaan model keamanan jaringan wireless, baik keamanan WEP, keamanan WPA, keamanan WPA2, hotspot login, serta keamanan menggunakan MAC address filtering. Artikel yang kalian buat, kalian unggah ke dalam blog kalian. Dipastikan blog kalian dengan nama kalian masing-masing. Leader tugas kalian pada blog adalah tugas pertemuan 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.